Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita materi PKN kita adalah tentang materi pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah sebagai landasan konstitusi bangsa Indonesia. Nah, sebelum jauh daripada Undang-Undang Dasar 1945 ini, bahwa bangsa Indonesia ini merumuskan dasar negara, yakni Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah sebagai landasan ideal bangsa Indonesia. Nah, setelah terbentuknya Pancasila, maka bangsa Indonesia merumuskan sebuah konstitusi yang diketahui dinamakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri daripada 4 alinea. Nah, kalian mungkin tahu dan sudah hafal pada pertemuan kemarin, kalian sudah tugas membacakan Undang-Undang Dasar 1945 ini, dan kalian sudah membaca alinea per alinea yang terdiri daripada alinea pertama sampai alinea keempat. Nah, setiap alinea mempunyai makna yang berbeda-beda, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, terutama di alinea keempat. Itu terdapat daripada dasar negara dan tujuan negara Indonesia. Baiklah, kita kaji bersama pokok pikiran daripada alinea 1, 2, 3, dan 4 daripada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mulai dari alinea ke-1, ke-2, dan ke-3, dan ke-4 dijiwai oleh sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, pokok pikiran yang pertama pada alinea pertama daripada Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah tentang penjabaran daripada sila ketiga, yaitu bahwasannya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita ketahui bersama bahwasannya sejarah bangsa Indonesia itu adalah pernah dijajah hampir 350 tahun oleh bangsa Belanda dan 3,5 tahun oleh bangsa Jepang itu sendiri. Nah, ini melahirkan sebuah kebodohan dan kemiskinan. Baiklah anak-anakku, itu pokok pikiran yang pertama. Pokok pikiran yang kedua adalah tentang penjabaran daripada sila kelima. Jadi pokok pikiran yang kedua dari UUD adalah penjabaran sila kelima. Yang mana setelah merdeka, tujuan negara Indonesia itu adalah ingin mewujudkan suatu keadilan sosial bagi bangsa negaranya. Jadi tujuan daripada bangsa Indonesia ke depan adalah untuk memuliakan bangsa Indonesia, untuk membentuk daripada sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pokok pikiran makna daripada kedua, yaitu penjabaran sila kelima daripada Pancasila. Nah, pokok pikiran ketiga daripada UUD 1945 adalah penjabaran sila keempat, yang mana negara demokrasi, kita sebagai negara demokrasi adalah yang mana rakyat berperan serta di dalam menentukan sebuah kebijakan. Maka kita kenal bahwasannya kita memilih daripada wakil-wakil rakyat kita yang ada di dewan sana. Itu adalah sebagai landasan bahwasannya negara kita adalah negara demokrasi. Demokrasi di negara kita adalah demokrasi yang berdasarkan musyawarah. Adapun apabila musyawarah tidak ada titik temu, maka diambillah namanya voting, yaitu suara terbanyak daripada sebuah musyawarah. Pokok pikiran keempat, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, adalah penjabaran daripada sila kedua daripada Pancasila, yang mana berkaitan dengan pelaku daripada ataupun kita dilindungi oleh hak asasi manusia di Indonesia ini. Hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi oleh kita. Makanya berbagai pelanggaran HAM akan diproses oleh bangsa Indonesia ini karena hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi oleh bangsa kita.
Baiklah anakku yang saya cintai dan saya banggakan, itulah tadi sekelumit daripada makna daripada tiap-tiap alinea daripada Undang-Undang Dasar 1945, yang mana makna alinea pertama itu adalah penjabaran sila ketiga, pokok pikiran kedua adalah penjabaran sila kelima, pokok pikiran ketiga adalah penjabaran sila keempat daripada Pancasila, dan pokok pikiran keempat adalah penjabaran daripada sila kedua daripada Pancasila. Begitu anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.